Insaflah wahai manusia, jika dirimu bernoda, dunia hanya naungan untuk makhluk ciptaan Tuhan. Dengan tiada terduga, dunia ini kan binasa. Kita kembali ke asalnya, menghadap Tuhan yang esa. Dialah pengasih dan penyayang kepada semua insan. Janganlah ragu atau bimbang pada keagungan Tuhan, betapa maha besarnya kuasa segala alam semesta, betapa maha besarnya kuasa segala alam semesta. Kalian lihat sendiri kan gayanya? Pantas aja suamiku tergila-gila sama dia. Iya, Tante. Pokoknya aku nggak mau lihat dia lagi. Aku nggak mau dia ganggu suamiku. Luar biasa, Mila. Hebat sekali. Hebat amat ya. Tolong kasih jalan, Mila mau istirahat. Ayo. Iya. Terima kasih, Pak. Ayo silakan kembali ke tempatnya. Iya, baik. Siapa kalian? Mestinya dia sudah sampai jam 7 malam. Tapi kenapa sampai sekarang belum datang juga? Pram, kamu kemana sih, Pram? Kalau begini aku bisa telat. Papa kan dokter jaga, Ma. Mungkin ada operasi mendadak kali. Apa? Iya, Ma. Papa lagi operasi kecelakaan kali, Ma. Dengar ya, Mama tidak tanya pendapat kalian. Yang jelas Papa harus sudah pulang jam 7 malam karena harus mengantar Mama ke perkawinannya Tante Linda. Dan ini tidak bisa tidak. Ngerti nggak kalian berdua? Sudah kamu telepon suamimu? Sudah, Pak. Tapi setiap saya telepon, handphonenya nggak aktif. Ya sabar. Kamu tunggu. Mungkin masih dalam perjalanan. Dari rumah sakit ke sini kan bisa setengah jam lebih. Mas Pram selalu begitu, Pak. Dia nggak ada perhatian sedikit pun sama Ratih. Mungkin dia terlalu bangga sama dokternya. Sampai dia lupa sama asal-usulnya. Ratih, jangan kamu bicara begitu. Herman, Henny, ayo masuk kamar kalian. Ayo, masuk kamar. Ini kan sudah waktunya tidur buat kalian. Ingat, Ratih. Jangan kamu merendahkan suamimu di depan anak-anakmu. Tapi, Pak, Pram sudah keterlaluan. Itu Pram datang. Sambut dia. Bicara baik-baik dengan dia. Papa ke atas. Bi Sofi! Ya, Bu. Tasnya, Den. Anak-anak sudah tidur, Bi? Baru mau tidur, Den. Kamu sengaja buat aku jengkel ya, Pram? Ada operasi gawat darurat. Sudah, aku nggak mau dengar lagi. Tapi itu yang terjadi. Makanya aku terlambat. Itu artinya kamu nggak ada perhatian sedikit pun sama aku. Sekali lagi aku minta maaf. Pram, masih ada waktu. Besok kamu harus nganterin aku ke rumah Linda untuk minta maaf.
Aku nggak bisa. Besok aku ada operasi. Itulah Pram. Kau terlalu sibuk menjadi dokter. Sampai-sampai kamu tidak ada waktu buat istri. Rati, dengar dulu Rati. Sudah Pram, aku nggak mau dengar. Aku muak. Rati, Pak, aku tidak mau tahu, Pak. Sehabis operasi besok, dia harus nganterin aku ke rumah Linda. Dan ini tidak bisa tidak. nggak apa-apa Pram. Turuti saja kemauannya. Bagus. Saya tinggal dulu ya. Iya, Dok. Ayo Ratna, bilang terima kasih pada Pak Dokter. Ayo. Dokter, terima kasih ya. Dokter sudah menyembuhkan papa saya. Oh, iya. Terima kasih ya bunganya. Iya. Pinter. Terima kasih Pak ya. Iya dok. Sama-sama, Dok. Sama-sama. Betapa bahagia hatiku kini, yang ku tunggu-tunggu selama ini. Kini telah hadir di sampingku, sungguh bahagia hari ini. Papa curang. Iya, mati kok di kursi. Matinya keenakan tuh. Herman, Henny, Iya, Ma. udah dong sayang mainnya. Papa kan mau pergi sama Mama. Sekali-kali kan boleh, Ma. Papa kan jarang pulang siang. Iya, boleh. Sekarang kamu bawa tas Papa ke kamar ya. Sama bajunya sekalian. Ini Herman siap melakukan perintah. kerjakan. Oke. Sayang, anak perempuan kok main pistol-pistolan? Ini buat kamu. Taruh di sana ya. Indah sekali, Pak. Iya, ini dari pasien Papa. Ya sudah, taruh sana. Manis sekali. Kamu lihat kan anak-anak? Mereka begitu bahagia. Apa kamu nggak mau kalau suasana seperti ini dipertahankan? Siapa sih yang nggak mau? Tapi Pak, itu adalah kenyataan yang kita hadapi sekarang. Kenyataan bagaimana? Kamu jarang berkumpul dengan kami, Pram. Kamu juga kurang perhatian sama anak-anak. Waktu kamu hanya dihabiskan di rumah sakit. Untuk operasi, untuk pasien, dan untuk tetek bengek lainnya. Pram, kamu juga gak akan pulang sebelum aku telepon. Iya kan? Iya. Aku pulang karena ditelepon. Tapi aku nggak suka. Telepon kamu itu mengganggu. Apalagi kamu itu istri seorang dokter. Baik. Kamu bisa ngomong seperti itu sekarang karena kamu telah mencapai apa yang bisa kamu banggakan. Iya kan, Pram? Dokter Pramono. Tapi kamu harus ingat, Pram. Siapa yang telah membuat kamu jadi seperti sekarang ini? Aku yang telah membuat kamu menjadi orang seperti sekarang ini, Pram. Karena aku yang meminta papaku untuk membiayai kamu sekolah ke SMA sampai ke fakultas kedokteran. Apa kamu lupa? Hei, apa kamu mau aku seperti dulu? Menjadi seorang sopir yang kesana kemari. Kamu boleh aja bangga dengan bunga anggrek pemberian pasien kamu. Dan kamu juga boleh bangga karena pasien kamu memuji keberhasilan kamu.
Tapi jangan sama aku, Pram. Karena kamu tahu persis siapa aku. Dan aku juga tahu persis siapa kamu. Pa, Ma, jadi nggak ke Tante Lindanya? Katanya mau ke sana. Untung kamu ingatkan, sayang. Papa ganti baju dulu ya. Saya nggak mau dioperasi. Tenang, Mbak. Sudah ya, Mbak. Saya nggak mau diikat. Tenang, Mila. Tenang, Mila. Tenang, Mbak. Tenang, Mbak. Mila, tenang, Mila. Tenang, Mila. Suster, tolong bantu infus. Iya, Dok. Tenang, Tenang, Mila. tolong infusnya. Pa, Mama nunggu tuh. Iya. Ayo, ayo. Pram, kok kamu lama banget sih, Pram? Kan harus mencari jas yang serasi sama kamu dulu. Ya udah, kita berangkat sekarang. Ayo cepet. Halo? Iya, benar. Loh, kok bisa begitu? Ya sudah, saya ke sana. Maaf. Kini aku sendiri. Keterlaluan kamu, Pram. Tiada yang menemani. Pedihnya hati merana sepanjang hari. Semua Sudahlah, Rati. Memang begitulah seorang dokter. Pramono selalu mengutamakan sumpahnya untuk selalu siap menolong setiap orang. Saya menyesal, Pak. Saya menyesal. Kamu menyesal? Iya. Rati, Papa dengar semua pertengkaran kalian. Dan Papa tidak suka. Apalagi kamu mengkait-kaitkan Papa dengan keberhasilan Pramono menjadi seorang dokter. Tapi saya cuma ingin mengingatkan Pram, Pak. Hampir 7 tahun kalian menikah. Dan telah dianugerahi 2 orang anak. Tapi sampai hari ini kamu belum berubah. Kapan kamu akan berubah sebagai seorang istri yang mengerti profesi suaminya? Maksud Papa? Kamu selalu menuntut agar keinginanmu dituruti. Dan kamu selalu menganggap bahwa kamulah satu-satunya yang harus diperhatikan. Pram memang harus memperhatikan saya, Pak. Karena sayalah dia bisa menjadi orang seperti sekarang ini. Karena itulah suamimu sakit hati, Rati. Sakit hati. Ya, Pramono akan sakit hati karena kamu selalu mengungkit-ungkit. Kamu selalu mengingatkan bahwa karena kamulah Pramono bisa jadi seorang dokter. Ingat, Rati, Pramono bisa jadi dokter yang berhasil karena Pramono bukan orang yang bodoh. Uang memang berperan. Tapi apa artinya uang kalau dia sendiri mentok? Renungkan itu, Rati. Renungkan. Ya Allah Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, rasa tak sanggup diriku menanggung derita ini.
Bagaimana? Dia sudah tenang, Dok. Apa yang sebenarnya terjadi? Belum tahu pasti, Dok. Tapi yang jelas dia lebih senang kalau kita tidak mengoperasinya. Kenapa dokter bilang begitu? Ini dibuktikan dengan usahanya mencabut selang infusi itu. Dia menangis dan protes kenapa dia harus ditolong. Pasti ada sesuatu di balik protesnya itu. Ya, saya melihatnya kalau luka tusuk itu karena dia ingin bunuh diri. Bisa masuk akal, Dok. Tapi jika luka tusuk itu dibuat orang lain, bagaimana? Ini yang membuat saya tidak mengerti. Dan ini juga yang membuat pasien ini menjadi lain dari yang lain. Saya akan berusaha bicara dengan dia. Selamat malam, Den. Anak-anak sudah tidur? Sudah, Den. Ibu di mana? Ada di kamar. Bi? Iya, Den. Mau dibawa kemana tas saya? Kata ibu, tas, barang-barang dan juga pakaian Den Pram dipindahkan di kamar tamu, Den. Kamar tamu? Iya, Den. Permisi. Bi, Iya, tunggu, Den. Bi. Ibu yang menyuruh saya menyiapkan kamar ini, Den. Den, apa perlu air jeruknya saya bawa kemari? Nggak usah, Bi. Terima kasih. Tinggalkan saya. Iya, Den. Rati, aku tahu kamu belum tidur. Rati, buka pintunya. Rati, Rati, kita harus bicara. Rati, kita harus bicara. Sudah. Mengapa begini? Haruskah begini? Haruskah begini? Mengapa begini? Haruskah begini? Haruskah begini? Haruskah begini? Engkau perlakukan diriku begini. Mengapa begini? Haruskah begini? Haruskah begini? Ku ini suamimu yang harus engkau hormati, malah kau perlakukan diriku seperti ini. Engkau asingkan aku, haruskah pisah ranjang? Tidak bisakah kita saling bicara? Mengapa begini? Haruskah begini? Haruskah begini? Haruskah begini? Engkau perlakukan diriku begini. Mengapa
piringnya, Den. Nah, begitu. Pa, Mama kok nggak ikut sarapan? Iya, kenapa ya? Henny beritahu ya. Nggak usah, biar kakek saja. Kenapa sih, Pa? Mama lagi nggak enak badan ya? Iya. Kayaknya sih iya. Kalau gitu, Papa dong yang nganterin kita ke sekolah. Iya, iya. Rati? Rati, kamu tetap nggak ingin ikut sarapan? Nggak, Pa. Nggak bagus. Papa nggak suka kalau kamu begitu. Papa boleh nggak suka. Yang jelas ini adalah jalan satu-satunya untuk menyadarkan Pram, Pa. Bicara. Kalian itu harus bicara baik-baik kalau masalah ini ingin dimengerti. Percuma. Percuma, Pa. Percuma. Saya nggak mau ngomong lagi sama dia. Terserah. Papa tidak bertanggung jawab kalau pisah ranjang berakibat fatal bagi kalian. Om mau ngapain? Jangan, Om. Diam. Jangan. Awas. Kalian. Dasar perempuan nggak tahu diuntung. Sudah numpang makan, numpang tidur. Main gila dengan omnya sendiri. Perempuan tidak berterima kasih. Pergi kamu dari rumah ini. Sudah, Bu. Jangan kau katakan dia Sudah, pada Bu. orang tua di kampung. Itulah. Saya adalah orang yang terusir. Orang yang tidak sepantasnya untuk hidup. Tapi cerita Dek Mila ini tidak ada hubungannya dengan luka tusuk yang Dek Mila derita, kan? Secara langsung memang tidak. Tapi secara tidak langsung, keduanya saling berkaitan. Maksudnya? Kalau Om Rojak, Tante Rojak marah karena kelakuan Om Rojak pada saya. Tapi kalau manajer diskotik di tempat saya menyanyi, istrinya cemburu sama saya. Karena Iya, saya mengerti. Karena itulah saya ingin meninggalkan dunia yang saya geluti sekarang. Karena untuk apa saya hidup kalau saja hanya ingin membuat cemburu istri atasan saya atau teman-teman saya. Apa betul Dek Mila mau meninggalkan profesinya sebagai penyanyi? Benar, dokter. Nggak ada yang keberatan? Siapa yang akan keberatan? Saya udah nggak punya siapa-siapa lagi. Baguslah kalau begitu. Apakah kau Begini, tahu? saya punya kenalan pengasuh panti asuhan. Oh, isi Kalau Dek Mila mau, Dek Mila bisa bekerja di sana. Tapi gajinya tidak seberapa. Oh, isi hatiku ada rasa. Saya mau, dokter. Bawa saya ke panti asuhan itu. Ya, nanti kalau sudah sembuh, ya. Getar cinta, getaran asa. Kenapa dokter suka lukisan itu? Lukisan ini berbicara tentang kasih sayang, tentang keluhuran kasih ibu, dan cinta yang abadi. Oh, indah sekali. Dan itulah sebabnya lukisan ini ditaruh di sini, di ruangan yang sejuk dan familiar ini. Oh ya, Dek Mila senang tinggal di sini. Tenang, sepi, dan Tidak jauh dari panti asuhan, di mana tempat saya bekerja. Terima kasih ya, dok. Dok. Sudah lama aku Dek Mila masih manggil saya dengan Dok. gejolak hati ini. Panggil saja Pram, biar kita lebih dekat. Iya, iya Pram.
Pandangan pertama ku jatuh cinta. Pandangan pertama. Diriku tergoda. Pandangan pertama ku jatuh cinta. Pandangan pertama. Hanya senyummu di pelupuk mata. Hanya kamu di dalam hatiku. Oh, hanyalah wajahmu di ruang mataku. Hanyalah dirimu di dalam hatiku. Diriku tergoda. Pandangan pertama ku jatuh cinta. Pandangan pertama. Hanyalah dirimu idaman hatiku. Hanya kamu, duhai kekasihku. Oh, hanyalah dirimu di dalam hatiku. Hanyalah dirimu kekasih hatiku. Tanpa dirimu kasih, tanpa dirimu sayang, tanpa kasih dan sayang, dunia gersang. Tanpa belaimu kasih, tanpa pelukmu sayang, tanpa kasih dan sayang, ku tak biasa. Yang maha pengasih dan maha penyayang, satukan kami, jangan kau pisahkan. Hanya senyummu di pelupuk mata. Hanya kamu di dalam hatiku. Oh, hanyalah dirimu di dalam hatiku. Hanyalah dirimu kekasih hatiku. Ma, Papa belum pulang. Belum, sayang. Kenapa kita semakin jarang ketemu Papa ya, Ma? Mungkin Papa sibuk, sayang. Sudahlah, lebih baik kamu tidur. Nanti Henny bangun dengan suara kamu. Ya. Ma, apa tiap malam Mama selalu nunggu Papa sampai pulang? Kadang-kadang. Tolong sampaikan sama Papa bahwa kami ingin main tembak-tembakan lagi, Ma. Iya, sayang. Nanti Mama sampaikan ya. Sekarang kamu tidur, ya. Iya, Ma. Di saat engkau balita lucu sekali. Halo. Dari mana ini? Rumah sakit. Dokter Pramono. Dia belum pulang. Apa dia nggak ada di rumah sakit? Ya, terima kasih.
ada apa? Pram nggak ada di rumah sakit, Pak. Dia pasti ngeluyur. Tenang, Rati, tenang. Pak, Rati sudah berusaha mengikuti semua nasihat Papa untuk diam dan tidak mengganggu semua kegiatan dia. Tapi apa, Pak? Tapi apa yang Rati terima? Dia mengkhianati Rati, Pak. Dia mengkhianati Rati. Rati, jangan teriak-teriak. Nanti anak-anak kamu bangun. Pak, apa yang harus Rati perbuat, Pak? Apa yang harus Rati lakukan? Pramono, aku juga pernah muda. Pernah merasakan krisis rumah tangga. Tapi akhirnya aku sadar bahwa keselamatan rumah tangga lebih penting dari segalanya. Dan aku yakin bahwa sebenarnya kamu juga tahu bahwa keselamatan keluarga itu lebih penting. Tapi kita ini manusia. Manusia itu bisa lupa. Bicara apa Dokter Tejo semalam? Seharusnya saya yang tanya. Kemana kamu semalam? Dinas di mana kamu semalam? Siapa yang kamu operasi, ha? Rati. Biar, Pak. Biar dia tahu kalau saya tidak bisa dipermainkan seperti ini. Pram, katakan Pram. Siapa yang telah kamu pelihara? Siapa yang telah memikat hatimu, Pram? Apa dia lebih cantik dari aku? Atau dia lebih lemah lembut dan dia lebih pantas menjadi istri seorang dokter dibanding aku, Pram? Katakan, Pram! 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 Kenapa kamu tidak menjawab pertanyaanku, Pram? Apa dia seorang yang akan merusak namamu? Pram! Tunggu, Pram! Jawab! Henny? Kapan kita main tembak-tembakan lagi, Pak? Nanti kalau kita main tembak-tembakan lagi, Papa nggak kalah lagi deh. Lain kali saja ya sayang. Papa masih sibuk, ya? Sedih-sedih hati ini meratap Papa pergi dulu ya. Dah. Sedih-sedih Dah, Papa. hati ini meratapi nasib yang ku cintai, ku sayangi. Diriku tergoda pandangan pertama, ku jatuh cinta pandangan pertama. Halo, Dokter Pramono? Sebentar ya. Ku tergoda Dokter Pramono, ada telepon? Sebentar ya. Iya. jatuh cinta Ini dong. Makasih. pandangan pertama. Halo. Hanya senyummu di pelukku. Kenapa nggak telepon ke ponsel saja? Oh iya, sorry. Ponselnya aku matiin. Aku lupa. Iya, aku kesana. Karisma sayang, oh kekasihku, ku rela mati di tanganmu, asalkan dirimu menjadi milikku, ku jadikan teman hidupku. Karisma sayang, kaulah cintaku. Pak Dokter! Engkaulah Pak Dokter mau kemana? hatiku. Ratna, Hanya engkau. kamu Ratna kan? Iya, Dok. Papa saya pasien Pak Dokter. Kamu ngapain di sini? Saya pindahan baru. Pindah. Iya. Ratna, Itu nenek memanggil. Ayo dok, mampir dulu. Kita minum-minum dulu. Iya. Lain kali saja ya. Yaudah deh. Deh dokter. Kenapa, Pram? Ada yang harus kusampaikan kepadamu. Iya, tapi kenapa kamu jadi gugup? Ini demi kebaikan kita, Mila. Kebaikan apa? Tetangga sebelah yang baru itu pasienku.
Iya, lalu emang kenapa? Kamu bisa bilang kan, kamu datang ke sini karena mau menjenguk orang sakit? Nggak bisa, Mila. Nggak bisa. Mereka sangat mengenal keluargaku. Kita bisa kacau kalau mereka tahu hubungan kita. Kamu ini kenapa sih, Pram? Tiba-tiba datang ke rumah ini langsung ribut-ribut? Kamu nggak tahu kan? Aku suruh datang ke sini itu karena apa? Atau kamu udah bosan sama aku? Sampai kamu harus punya rencana-rencana lain? Enggak, Mila. Enggak. Tapi kamu lebih mementingkan bekas pasienmu itu daripada harus memperhatikan aku? Oke. Sekarang katakan, ada apa? Kenapa kamu memanggil aku? Untuk apa, Pram? Aku memberitahukan kabar baik, tapi kamu hanya membawa kabar buruk. Kabar baik? Kabar baik apa? Untuk apa, Pram? Aku bilang, kalau hanya membuatmu tambah gelisah. Mila, katakan saja, apa? Aku hamil, Pram. Benar yang kudengar ini? Ya, Sudah berapa bulan? kira-kira 3 bulan. Itu berarti aku tidak bisa kembali ke rumah yatim piatu itu. Apa yang harus aku katakan jika kepala yayasan tahu kalau aku hamil? Aku juga tidak bisa pulang ke tempat tanteku atau ke rumah orang tuaku di desa. Andai saja dulu kita tidak bertemu, Pram, dan kamu tidak menyelamatkan aku, semuanya tidak akan jadi seperti ini. Sudahlah, Mila. Tenanglah kamu di sini. Akan kucarikan kamu tempat lain, tempat yang lebih tersembunyi. Assalamualaikum. Iya, siapa ya? Selamat siang. Siang. Kamu siapa ya? Nama saya Ratna, Tante. Oh, Ratna. Nama yang bagus. Ini ada kue, sekedar perkenalan dari keluarga kami. Oh, Kami orang pindahan baru di sebelah. Ini, terima kasih sayang. Tante pasien Dokter Pramono ya? Iya. Memangnya kenapa? Dokter Pramono orangnya baik ya? Iya. Papa saya juga pasiennya Dokter Pramono. Oh, Kami juga sudah kenal sama Tante Ratih, istrinya Dokter Pramono. Cantik ya orangnya. Kami juga sudah kenal sama anak-anaknya. Namanya Herman dan Henny. kamu sudah pernah ke rumah mereka? Iya. Mungkin nanti sore Tante Ratih kesini menengok kami. Iya. Permisi Tante. Iya. Oh iya. Tante, nanti kalau iya. Tante Ratih sudah kesini, saya kenalin ya. Iya Dadah, sayang. Tante. Dah. Oke, Pak. Saya ambil untuk 3 bulan. Iya. Diriku tergoda. Lalu jam berapa Bapak mau datang? Jatuh cinta. Kira-kira 2 jam lagi. Baiklah. Mari. Hanya Silakan. senyummu di pelupuk mata. Hanya kamu di dalam hatiku. Oh, hanyalah wajahmu di Mila. ruang mataku.
melindungi setelah aku menemukan tempat baru. Kenapa kamu matikan ponselmu? Mengapa begini? Haruskah begini? Masuk, Pram. Kenapa ragu? Haruskah begini? Mengapa begini? Kenapa, Pram? Kok tumben pulangnya siang? Apa kamu itu tidak ada di rumah? Atau mungkin kamu itu sedang berkencan dengan laki-laki lain? Atau kamu sedang bertengkar sama dia? Iya, Pram? Rati, inikah sambutan yang baik untuk seorang suami? Ya, aneh aja karena sekian lama kamu pulang larut malam, Pram. Pram, mau kemana? Pram, aku mau bicara. Pram, tunggu. Kamu mulai menghindariku, Pram. Apa kamu takut dengan semua pertanyaanku? Hah? Aku merasa tidak punya suami. Begitu. Kamu memperlakukan aku seenaknya, Pram. Kamu menganggap aku barang buangan. Kalau kamu tetap memperlakukan aku seperti ini, akan kukatakan sama semua orang kalau kamu cuma supir. Apa yang telah terjadi sehingga kau tinggal pergi? Halo? Pram, Kamu di mana sekarang? Kamu sudah bikin aku cemas, Mila. kamu gak usah pura-pura, kan? Kamu takut kalau reputasi kamu dan nama baik kamu jatuh. Dan kamu juga takut sama istri. Hah? Tidak, Mila. Kamu jangan ngomong seperti itu dong. Buktinya kamu bingung ngajak pindah. Kita pindah untuk mencari ketenangan, Mila. Kalau kamu memang mencari ketenangan, ayo kita pergi sama-sama. Kita pergi ke tempat yang jauh. Mila, kamu... Bagaimana mungkin? Aku sudah berusaha menjaga nama baik kamu, Pram. Dan kalau memang kamu laki-laki yang bertanggung jawab, kamu datang ke sini. Tapi kalau kamu laki-laki yang mau cari anaknya sendiri, tentu aja tidak mungkin datang ke sini. Mila, kok kamu jadi begini sih? Pram, sekarang aku hamil dan keadaanku bingung. Aku nggak punya siapa-siapa di sini. Dan lebih baik aku... Tidak, Mila, tidak. Kamu jangan khawatir. Sekarang, kamu kasih tahu alamat kamu ya. Tunggu sebentar. Hotel Paramita, kamar 306. Dokter, kami sudah siap. Iya. Mengapa nasibmu malang? Mana? Itu dia ibunya. Mari. Halo? Ingat, Pram, kalau kamu tetap memperlakukan aku seperti ini, akan kukatakan sama semua orang, kalau kamu dulu hanya seorang supir. Ma, aku lagi mau operasi. Ya? Pram, sekarang aku hamil dan keadaanku bingung. Aku nggak punya siapa-siapa di sini. Lebih baik aku... Dokter, sudah siap. Iya. Ayo. Maafkan saya, Bu. Putra Ibu tak bisa ditolong. Saya justru senang dengan kegagalan ini. Maksud Ibu? Anak saya selalu menyusahkan.
Dia menyusahkan saya, menyusahkan orang banyak. Makanya saya serahkan dia ke rumah sakit. Siapa tahu air hidupnya bisa berguna. Kamu menganggap aku barang buangan. Kalau kamu tetap memperlakukan aku seperti ini, akan kukatakan sama semua orang kalau kamu cuma supir. Pram, sekarang aku hamil dan keadaanku bingung. Aku nggak punya siapa-siapa di sini dan lebih baik aku. Tidak, kau tidak boleh. Mila, aku yang bersalah. Aku sudah membuatmu hamil. Hai manusia. Suamimu pulang? Nggak tahu, Pak. Tapi saya dengar langkah sepatunya. Den, saya tadi lihat orang lari-lari. Siapa dia ya, Den? Kamu nggak lihat siapa-siapa? Enggak, saya nggak ngerti, Den. Pak, Papa, sini, Pak. Coba Papa lihat. Kenapa? Uang Rati nggak ada yang hilang. Tapi uang Pramono yang hilang. Pasti Pramono sendiri yang ngambil uangnya. Tapi kenapa? Kenapa, Pak? Apa yang terjadi, Pak? Mengidentifikasi bahwa mayat yang telah kami temukan adalah suami ibu. Apa? Suami Selain saya? mobil yang kami temukan, kami juga menemukan cincin ini. Tunggu, Apa ibu mengenalnya? Ya Tuhan, ini cincin suami saya. Tidak usah, Bu. Tidak usah melihat, tenang. Tidak usah, Bu. Jangan. Bu, tenang saja ya. Inilah aku sekarang. Aku bukan lagi seorang dokter. Dokter yang teladan. Sekarang,
Aku hanyalah manusia yang mencari ketenangan di tempat kecil ini. Mudah-mudahan apa yang kuimpikan bisa terwujud di sini. Ya, Pram. Mudah-mudahan segala yang kita berdua impikan bisa terwujud, sayang. Kehidupan yang tentram dan damai yang aku inginkan, oh Tuhan, yang aku rindukan, oh Tuhan. Kehidupan yang tentram dan damai yang aku inginkan, oh Tuhan, yang aku rindukan, oh Tuhan. Kehidupan yang penuh, oh cinta, yang aku inginkan, oh kasih, yang aku rindukan, oh kasih. Biarlah gelarku lepaskan, ku ingin hidup sederhana. Biarlah gelarku lepaskan, ku ingin hidup sederhana. Oh, asal kita berbahagia. Kehidupan yang tentram dan damai yang aku inginkan, oh Tuhan, yang aku rindukan, oh Tuhan. Biarlah gelarku lepaskan, ku ingin hidup sederhana. Biarlah gelarku lepaskan, ku ingin hidup sederhana. Oh, asal kita berbahagia. Kehidupan yang tentram dan damai yang aku inginkan, oh Tuhan, yang aku rindukan, oh Tuhan.
Bagaimana? Panasnya sudah turun? Sudah mendingan, Pram. Ku timang-timang anakku sayang, buah hatiku, oh si biang tulang. Ku dendangkan lagu, pejamkan matamu, tidurlah sayang, hari sudah malam. Ku timang-timang anak. Apakah keadaan kita akan terus begini? Bekal keuangan kita sudah mulai menipis, Pram. Sedangkan anak kita sudah membutuhkan biaya. Tapi kamu belum berani keluar dari tempat ini. Tidurlah sayang. Iya. Hari sudah malam. Aku memang ingin mengerjakan sesuatu. Tapi aku tahu kok, Pram. Aku tahu. Aku nggak maksain kamu harus kerja. Tapi aku yang akan kerja. Mau kerja apa? Ya, mau kerja apa lagi? Kan aku cuma bisa nyanyi. Rasanya berat, Mila, kalau kamu harus bekerja. Apalagi nyanyi. Tapi nggak apa-apa kok, Pram. Selama ini kamu sudah terlalu banyak berkorban buat aku. Dan sekarang adalah giliran di mana aku harus bisa menghargai pengorbanan kamu. Aila, 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 indahnya, indahnya, indahnya. Aila, 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 asyiknya, asyiknya, asyiknya. Indahnya, indahnya, indahnya. Aila, 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 asyiknya, asyiknya, asyiknya. Memang mengasyikkan dan menggoda iman, malam penuh dengan rayuan, penuh kepalsuan tapi menyenangkan bagi setiap tamu yang datang. Memang mengasyikkan dan menggoda
asyiknya, asyiknya. Mila, sini. Kemanapun kita bicara akhirnya kesini juga kan? Iya bos, ya kenalin. Ini bos Tommy, Tommy Montola. Hai. Mila, saya pengagum berat Anda. Terima kasih. Oh ya Pak Abel, biasanya dia pulang dengan siapa? Mobil jemputan bos. Boleh sekali-sekali saya antar dia pulang? Iya, itu terserah Mila. Terima kasih, tapi saya sudah... Katakan padanya, siapa saya sebenarnya? Iya bos. Timang-timang anakku sayang, buah hatiku, oh sibiran tulang. Oke semua. Yo, Damila. Dadah sayang. Belum tidur. Siapa yang mengantarmu tadi? Anak-anak bar. Yang bilang sayang siapa? Oh, mereka cuma asal ngomong aja. Nggak canggung kamu. Udahlah Pram, yang kayak gitu nggak usah dipikirin, ya? Kamu berubah, Mila. Sudah berubah. Iya. Diskotik telah membuat kamu jadi berubah. Dan kehidupan malam kamu telah membuat kamu menjadi wanita. Pram! Belum 3 bulan kamu bekerja, kamu sudah melukaiku. Kamu sudah merasa sok kuat yang bisa menjawab pertanyaanku dengan ringan. Oh, jadi kamu gak suka dengan jawaban-jawabanku? Iya. Ya udah. Kalau gitu, kamu jangan biarin aku kerja. Kamu aja yang cari makan. Kamu pakai seragam dokter kamu. Supaya aku nggak jadi perempuan. Diam. Diam! Mama. Ini sih. Ayo. Maaflah wahai manusia. Hei, dia masalah belakang. Kurang ajar. Hei, lu apain bos gua? Cukup. Sudah. Apa yang terjadi di sini? Sebentar Pak Ada Abdul. apa, bos? Sebentar. Maafkan saya Pak Abdul. Bukan saya yang memulai, tapi dia. Ya sudah, kita bicarakan di dalam. Sudah, nggak apa-apa. Oke? Laki-laki itu seperti dokter saja. Maksud Bapak? Bagaimana ia tahu kalau Mila itu lemah saraf belakangnya? Mila? Ya, Mila Rosmala, penyanyi itu. Mila Rosmala? Kamu yang cantik, kamu yang Mila? seksi, manis senyummu, manis Mila? senyummu. Masih ingat saya? Iya, Dokter Tejo. Iya. Saya di sini baru sebulan. Apa kabar? Kabar saya baik-baik saja. Saya dengar Anda bersama Dokter Pramono. Bisa saya bertemu dengan dia? Tapi saya harus ke dalam dulu. Nanti saya kembali lagi. Oh, iya, oke. Iya, permisi. Mari, terima kasih. Aku cinta, memang
Maaf, Pak. Ya, dengan Dokter Tejo. Iya, saya curiga Dokter Pramono masih hidup, Pak. Iya, saya juga sudah ke sana. Jadi Bapak bisa perhatikan buku tamu, siapa saja tamu yang datang dan berhubungan dengan Mila. Oke, terima kasih, Pak. Malam, Pak. Maaf dok, situ kalah cepat dengan saya. Mas, saya bisa langsung Iya, masuk. Semua laki-laki jatuh cinta kepadamu, cinta kepadamu. Kamu yang cantik, kamu yang seksi, manis senyummu, manis senyummu. Hei, mobilnya ngalangin, hei. Dokter Tejo, cepat-cepat. Sebentar. Hei, mau apa? Hei, nurunin penumpang. Hei, dokter, mau dibawa kemana? Dok, mau dibawa kemana? Mau kemana? Enak saja. Dok. Bos, ada apa, Bos? Kau kemana saja kamu? Di dalam, Bos. Mila, kita belok kiri atau belok kanan? Mengapa begini? Haruskah begini? Haruskah begini? Alangkah malangnya nasib. Malam, Pak. Malam. Rumahnya ada di sana, Pak. Terus dia mengikuti sampai di situ, Pak. Baik. Kalau begitu kita ke sana. Baik, Pak. Mari. Ayo. Panggil ambulan. Siap. Ini Pak.
Anda sudah terkepung. Menyerahlah. Sekali lagi saya peringatkan. Menyerahlah. Iya, Pak. Jangan bergerak. Bawa dia. Siap. Ayo. Ayo ikut om polisi. Ayo. Ayo sayang. Ayo. Boleh saya minum? Ya, silakan. Ayo. Ayo sayang. Ayo. Maaf Pak, biar saya. Iya. Ayo sayang, om yang menggendongnya. Ayo. Sama ayo. Biar om gendong. Ayo sayang. Ayo. Ikutin. Borgol. Bawa dia. Siap, siap. Papa mau kemana? Jika mau menghukum, Papa jangan ya tinggalin Dewi, Allah Pak. hukum aku. Jika engkau kasihan, ampunilah diriku. Oh ampunilah. Oh ampunilah. Jika mau menghukum, ya Allah hukum aku. Jika Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan hukuman 20 tahun penjara kepada Dr. Pramono atas tuduhan pembunuhan dan pencurian mayat. ampunilah. Oh ampunilah. Oh ampunilah. Oh, banyaknya air di laut, lebihlah banyak dosa. Aku selalu memimpikan pertemuan seperti ini, Pram. Besarnya Kamu lihat anak-anak. Mereka sangat merindukanmu. besar dosaku. Ampunilah dosaku. Wahai Maha Pengasih, jika mau menghukum, ya Allah hukum aku. Oh ampunilah. Oh ampunilah. Oh ampunilah. Ayo Dewi. Dewi ikut sama Mama ya. Hai manusia, jika di